Halo teman-teman, di sini kita bakalan bahas untuk soal nomor 31 sampai dengan soal nomor 40 ya untuk tryout SKP Ilmu Giziku. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya, yaitu soal nomor 31. Vitamin yang disebut di bawah ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak kecuali A. Vitamin A, B. Vitamin D, C. Vitamin E, dan D. Vitamin K, lalu E. Vitamin B. Silakan teman-teman untuk dijawab dulu. Oke, kita udah tahu ya teman-teman untuk materi ilmu gizi dasar bahwa vitamin itu dibagi menjadi dua, yaitu ada vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Di mana vitamin larut lemak ini terbagi menjadi 4, vitamin A, D, E, dan K. Sementara vitamin larut air adalah vitamin B dan C doang. Nah, di sini kata-katanya adalah kecuali. Berarti untuk jawabannya adalah yang E, vitamin B. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 32. Zat gizi yang memiliki fungsi utama sebagai sumber energi atau zat tenaga adalah A. Karbohidrat, B. Protein, C. Lemak, D. Vitamin, E. Mineral. Silakan teman-teman untuk menjawab dulu ya. Oke, udah dijawab teman-teman. Nah, kita juga ingat bahwa di materi ilmu gizi dasar ada 3 zat yang disebutkan. Yang pertama adalah zat pembangun, yaitu protein. Lalu kedua ada zat tenaga atau sumber energi, yaitu karbohidrat. Lalu yang ketiga ada zat pengatur atau vitamin dan mineral. Nah, di sini kita tahu dari soal zat tenaga yang ditanyakan. Berarti untuk jawabannya adalah A, karbohidrat. Nah, teman-teman, selain karbohidrat sebagai zat tenaga, nyatanya dia ada fungsi lain nih teman-teman, yaitu pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, membantu pengeluaran feses, dan mengatur metabolisme lemak. Oke, lanjut kita ke soal nomor 33 ya teman-teman ya. Zat gizi yang memiliki fungsi utama sebagai zat pembangun adalah A. Karbohidrat, B. Protein, C. Lemak, D. Vitamin, dan E. Mineral. Silakan teman-teman dijawab dulu. Oke, udah teman-teman ya. Ini juga udah dibahas sebenarnya di soal yang sebelumnya ya, 32. Nah, di sini zat pembangun itu adalah zat protein. Teman-teman pasti udah ingat yang tadi kita bahas. Nah, selain itu, protein juga memiliki fungsi lain nih teman-teman, yaitu untuk pertumbuhan dan pemeliharaan, membentuk ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, memelihara netralitas tubuh, dan juga sebagai pembentuk antibodi, teman-teman. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut ke soal nomor 34. Sebagian besar fungsi vitamin dalam metabolisme tubuh adalah A. Sebagai kofaktor, B. Sebagai koenzim, C. Sebagai katalis, dan D. Sebagai katalisator, serta E. Sebagai penarik molekul substrat. Silakan dijawab teman-teman. Oke, udah ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tahu tadi vitamin dan mineral sebagai zat pengatur ya teman-teman. Nah, zat pengatur ini, vitamin ini dia lebih kepada mengatur untuk mempercepat, misalnya untuk membantu dari proses-prosesnya enzim gitu. Membantu dari proses enzim, maka dia sebagai koenzim. Oke, paham ya teman-teman ya? Langsung lanjut kita ke soal nomor 35 nih teman-teman. Sebagian besar fungsi mineral dalam metabolisme tubuh adalah A. Sebagai kofaktor, B. Sebagai koenzim, C. Sebagai katalis, D. Sebagai katalisator, dan E. Sebagai informasi genetik. Sudah dijawab teman-teman? Oke, kita bahas ya. Di sini di pertanyaannya adalah mineral. Nah, kita juga tahu tadi untuk vitamin dan mineral adalah sebagai zat pengatur ya. Dimana kalau misalnya vitamin sebagai koenzim, maka mineral itu dia bekerja sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim-enzim. Jadi jawabannya adalah A. Gitu. Jadi diingat tadi vitamin itu koenzim dan mineral itu kofaktor ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 36 nih teman-teman. Olahraga yang dapat membentuk kepadatan tulang adalah A. Catur, B. Renang, D. C. Sepak bola, D. Loncat indah, dan E. Jalan santai.
Oke, udah dijawab teman-teman. Nah, untuk pertanyaan ini kita garis bawahi itu di bagian kepadatan tulang ya teman-teman ya. Olahraga yang membentuk kepadatan tulang itu adalah sepak bola. C. Nah, kenapa begitu? Dalam sebuah studi tahun 2016 yang dilakukan oleh Journal of Bone and Mineral Research, menemukan bahwa anak-anak yang berpartisipasi dalam sepak bola memiliki skor kepadatan tulang yang lebih tinggi dibanding dengan yang melakukan olahraga lain seperti catur, renang, loncat indah, atau jalan santai ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 37 ya teman-teman ya. Di sini soal nomor 37, kelebihan berat badan dan akumulasi lemak sentral dan ekstremital telah menjadi kondisi epidemik kronis di berbagai segmen masyarakat di Indonesia. Lemak sentral dapat diketahui melalui pengukuran dengan parameter A. Tinggi badan, B. Berat badan, C. Lingkar lengan atas atau lila, D. Lingkar perut, dan E. Panjang ulna. Silakan dijawab dulu teman-teman. Oke, udah ya teman-teman ya. Nah, kita garis bawahi untuk bagian pertanyaan lemak sentral. Lemak sentral itu adalah lemak di bagian daerah perut. Jadi, parameter pengukurannya pasti menggunakan lingkar perut. Nah, teman-teman, lemak sentral ini kalau diukur lingkar perutnya melebihi dari 90 cm untuk laki-laki khususnya, itu termasuk kategori obesitas sentral, di mana obesitas sentral lebih dikenal sama kita yaitu perut buncit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 38 ya teman-teman ya. Zat besi yang mudah diserap oleh tubuh adalah A. Zat besi ferro, ferritin, Hem, zat besi non-Hem, dan juga ion ferri. Silakan dijawab dulu teman-teman. Oke, udah ya teman-teman, udah dijawab ya. Ini juga gampang banget diingatnya. Karena zat besi itu ada yang mudah diserap oleh tubuh, yaitu zat besi Hem yang biasanya dari bahan pangan hewani. Sementara zat besi yang agak sulit diserap oleh tubuh itu adalah zat besi non-Hem yang biasanya dari bahan pangan nabati. Nah, zat besi Hem ini penyerapannya sekitar 10-20%, sedangkan zat besi non-Hem itu hanya sekitar 1% sampai dengan 5% saja. Oke, udah paham ya teman-teman ya? Kita lanjut lagi ke soal nomor 39. Di sini berikut merupakan zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi, kecuali A. Tanin, B. Kafein, C. Oksalat, D. Fitat, dan E. Vitamin C. Silakan dijawab teman-teman. Oke, udah jawab ya teman-teman. Di sini juga kalau teman-teman ingat materi tentang vitamin, pasti teman-teman juga tahu nih jawabannya, yaitu vitamin C. Kenapa vitamin C? Karena vitamin C itu harusnya dia mempercepat penyerapan dari zat besi, bukannya menghambat. Di sini di soalnya kan menghambat dan kecuali gitu. Jadi jawabannya vitamin C. Nah, jadi juga teman-teman juga harus tahu nih, kalau zat-zat yang menghambat penyerapan zat besi itu ada 4. Ada tanin, kafein, oksalat, serta fitat. Oke teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal terakhir, soal nomor 40 ya teman-teman ya. Teori tentang hubungan timbal antara faktor penjamu, agen, dan lingkungan, atau yang biasa kita kenal nih sebagai host, agent, dan environment. Agar seseorang dalam kondisi status gizi yang baik, maka ketiga faktor ini harus seimbang nih teman-teman. Tidak boleh terjadi kesenjangan. Nah, pertanyaannya, obat termasuk dalam faktor apa? A. Faktor penjamu, B. Faktor host, C. Agen, D. Environment, dan E. Genetik. Silakan dijawab dulu teman-teman. Oke. Nah, ini kita ketahui dulu untuk obat ini biasanya kan dia mempengaruhi status gizi, masalah gizi itu kalau misalnya dia ada gitu. Kalau misalnya mengkonsumsi obat-obatan dia mempengaruhi masalah gizi ya. Karena itu obat termasuk ke dalam faktor agen. Nah, kita ketahui dulu nih pengertian dari agen itu apa. Agen itu adalah agregat yang keberadaannya ataupun ketidakberadaannya itu mempengaruhi dari timbulnya masalah gizi pada diri manusia. Nah, kayak obat-obatan ini kan dia termasuk ke dalam yang menimbulkan masalah gizi kalau dikonsumsi gitu. Selain itu, keberadaan yang agregat yang keberadaannya menimbulkan masalah gizi ini selain obat-obatan adalah
zat kimia yang masuk ke dalam tubuh, serta faktor-faktor dari psikis gitu. Nah, lalu agen agregat yang disebabkan kalau ketidakberadaannya itu menimbulkan masalah gizi ini apa? Yaitu ada zat gizi, ada hormon, dan juga ada lemak. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Kita udah ngebahas dari soal nomor 31 sampai dengan soal nomor 40. Jangan lupa untuk teman-teman di like, di komen juga, dan juga di share ke teman-teman yang lainnya supaya membantu proses belajarnya. Oke, jangan lupa untuk juga kesehatan, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Bye bye.